Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Kamarudin Simanjuntak, Sarjana Hukum, dan Michelle Kosasi Stanley, Sarjana Hukum. Saat ini kami menangani perkara yang dimana perkara ini menurut klien kami sangat kesulitan di Polda Jambi, dimana terlapor ini bernama Edi Gunawan. Bukan Edi Gunawan, Anatania. Anatania ini perempuan, tetapi dalam prakteknya dia didampingi oleh adiknya bernama laki-laki, namanya Kimlay. Ya. Jadi Anastasia ini didampingi adiknya bernama Kimlay. Sedangkan klien kami namanya Henry Gunawan. Jadi namanya Edi Gunawan dan Henry Gunawan. Nah, kebetulan klien kami ini sehari-hari adalah berdagang di rumahnya. Kemudian ketika berdagang, dia diganggu oleh saudaranya laki-laki. Dipasangi mobil di pintu rumahnya, mobil warna merah, dan baterainya dicopot. Jadi itu mobil masuk ke pelosok rumahnya, dan rumahnya itu dari pintu depan tidak bisa dibuka. Yang kedua, selain rumahnya ada juga gudangnya, tempat CP-nya beroperasi. Kemudian objek CP-nya itu ada alat-alat berat. Kemudian jalan ke dalam propertinya itu ditutup sama dia selama udah kurang lebih 10 bulan. Sehingga mau masuk aja mobil ke kawasan CP-nya itu tidak bisa. Nah, persoalannya adalah anaknya yang bernama Kimlay meminta gonogini, minta bagian. Nah, menurut klien kami, sewaktu almarhum ayah mereka bernama sudah pernah memberikan harta bagian kepada mereka. Dia dapat 24 bagian, sedangkan adiknya yang perempuan dapat 14 bagian. Jadi menurut mereka tidak etis lagi kalau dibagi lagi bagian gitu loh. Jadi mau bagian yang mana lagi, haknya dia. Kemudian ada juga rumah di Singapura dicicil oleh adiknya ini, belum lunas dan akan lunas tahun ini. Nah, kemudian rumah daripada klien kami yang di Singapura ini diklaim oleh adiknya nomor 2 dan nomor 1 bahwa mereka juga harus ikut membagi kurang lebih nilai rumah ini 20 miliar. Nah, sedangkan di sisi lain ada juga tagihan daripada Henry Gunawan kepada perempuan ini, kakaknya yang perempuan, senilai 18 miliar. Jadi mereka peroleh waktu itu dari Kalimantan, dari Bangka, yang sampai sekarang belum dikembalikan, dan akhirnya kami tagih di depan majelis hakim di persidangan 335, dan akhirnya diakui juga. Jadi yang mana lagi kamu tagih harta bagian. Nah, kemudian di persidangan juga kami tanyakan juga, harta yang mana lagi kamu minta? Kamu bukannya sudah dapat 14 bagian. Kemudian adik nomor 2 sudah dapat 24 bagian gitu loh. Nah, kemudian dia bengong-bengong. Pertama dia bilang, saya tidak ada terima. Tidak, mengaku dia tidak terima. Oke, kalau kamu mengatakan tidak menerima, saya bisa buktikan, saya bacakan sekarang berikut unsur-unsurnya bagaimana. Contoh, rumah di jalan ini gitu, misalnya di jalan Sudirman atau di jalan jalan tertentu. Akhirnya diakui bahwa dia telah menerima bagiannya. Jadi sedemikian rupa sulitnya orang ini, karena orang-orang di Jambi itu
bukanlah sebagai penegak hukum, bukan juga sebagai aparatur yang baik, tetapi sebagai provokator yang memprovokasi Kimley ini harus menuntut bagiannya lagi di luar 24 bagian itu, juga memprovokasi yang perempuan menuntut bagiannya lagi, padahal dia sudah dapat bagian dari orang tuanya. Bagaimana sih pembagian itu atau warisan itu muncul? Sebetulnya di zaman orang tuanya sudah ada warisan dan diaktakan, wakta wasiat namanya. Di akta wasiat itu dikatakan ini buat si perempuan, ini buat si Kimley, yang ini buat si Hendrik Gunawan gitu loh. Tetapi ketika klien kami jalan-jalan ke Jakarta, datanglah perempuan anak pertama itu memprovokasi ibunya karena sudah berumur 80. Nah, orang sudah berumur 80 apalagi sudah tua begitu, tentu kalau melakukan tindakan hukum harus disertai anak-anak. Pokoknya umur 70 ke atas itu sudah tidak cakap pada umumnya melakukan tindakan hukum, maka harus ada pendampingnya. Nah, ini ibu-ibu diprovokasi menjelang akhir hayatnya, diprovokasi membatalkan surat pembagian wasiat. Dibatalkanlah surat pembagian wasiat itu, sehingga warisan mereka itu seolah-olah kembali lagi seperti dulu. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan wasiat yang diterima oleh anak pertama? Bagaimana dengan wasiat yang diterima oleh anak kedua? Bagaimana dengan yang ketiga? Apakah itu dilebur kembali untuk dibagi 3? Nah, maka saya tanya, kalau sudah dibatalkan, mana kita bagi hartamu? Mana yang 24 bagian kakaknya? Jangan cuma mengejar nomor 3 gitu loh. Akhirnya mereka bisa menyadari. Tetapi ini lebih daripada sekedar anak pertama ini didukung oleh aparatur baik dari Pemda, Satpol PP ya, kemudian dari Kapolda, kemudian dari Kejaksaan, demikian juga dari Kajari, dari Pengadilan Negeri. Kemudian dalam melakukan praktek ini seolah-olah mereka ini hanya melihat kepentingan si Kimley. Si Kimley ini adalah orangnya orang yang berjasa kepada kita. Jadi tidak melihat objektif lagi permasalahan hukum, sehingga 2 kali dia melakukan tindak pidana. Si Kimley ini melakukan pengerusakan, dipukuli begitu sedemikian rupa, disuting oleh ada CCTV di situ. Tapi begitu sampai di pengadilan, nanti masalah hukumnya ini akan diadili setelah ada putusan perkara perdatanya gitu loh. Apa urusannya dengan melakukan tindak pidana di rumah dikaitkan dengan perdataan? Jadi kemudian ada lagi perlakuan yang lain, juga sampai di pengadilan begitu, akan ditinjau nanti setelah putusan pengadilan. Jadi bagaimanapun banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh Kimley ini, selalu begitu putusan pengadilan. Sementara adiknya ini sekarang didakwa 335, yaitu Ko Henry. Ko Henry ini ceritanya pada bulan yang lalu tanggal 22 Agustus 2022. Saya ulangi ya, tanggal 22 Agustus 2022 pergilah dia ke rumah daripada kakaknya perempuan ini. Kemudian ketika dia pergi, dia SMS dulu, "Kak, saya mau ketemu, saya mau memperlihatkan sesuatu soal tagihannya yang 18 miliar dan juga soal urusan yang lain, yaitu mengenai pembagian rumah Singapura." Kemudian kakaknya ini tidak di rumah katanya. Nah, yang ada adalah kakaknya yang ipar gitu loh, suami dari para perempuan itu. Ketika sampai di rumah itu, diperlihatkanlah, si kakakmu tidak di rumah. Maka karena ada sesuatu yang tidak baik, dari cekcok mulut. Hanya seperti itu. Nah, cekcok mulut itu Kimley bersama dengan anaknya datang ke situ. Kami perlihatkan di CCTV, karena saya minta perlihatkan CCTV. Ada 5 orang.
5 orang mengkerubuti mereka. Terus kunci rumah, kunci taman dikunci. Itu pagarnya ini, terusnya langsung boleh pergi, dikunci supaya orang itu tetap di dalam. Kemudian dipaksa si Kim Lei ini harus menyerahkan Henry. harus menyerahkan pisau atau golok itu, karena anaknya si Henry ini membawa golok gitu loh. Nah kebetulan golok ini sebelum mereka ke situ tentu mereka dari gudang dulu gitu. Jadi di gudang itu karena segala sesuatu memerlukan golok, tentu dibawa golok. Nah ketika dia terpojok, dia berusaha itu mau mengambil goloknya tapi tidak sempat. Nah kemudian orang itu menyerobot, memaksa anak ini harus menyerahkan goloknya. Nah timbul pertanyaan, sedangkan si Bapak Henry tidak membawa golok, hanya membawa catatan-catatan gitu ya. Anaknya membawa golok, tapi langsung diamankan oleh security yang dikoordinir oleh istrinya. Lalu kenapa yang menjadi tersangka adalah adiknya, bukan yang membawa golok? Kenapa tersangkanya adalah adiknya? Nah, itulah pertanyaan kami. Antara tersangka dengan korban tidak ketemu. Nah, kok bisa adiknya ini bikin laporan 335? Ngerti gak? Jadi adiknya ini tidak bertemu dengan kakaknya ini tidak bertemu dengan adiknya. Tidak berada di tempat itu. Tidak berada di tempat. Kok bisa dia ketakutan dan bikin laporan 335? Paham nggak? Nah, jadi si kakaknya tidak ketemu adiknya, dibikin laporan 335, sedangkan yang bertemu dia adalah kakak iparnya, security ada 5 orang, dan semua 5 orang itu mengerubuni mobilnya, memaksa harus menyerahkan senjatanya, kalau enggak kunci pagar tidak dibuka karena golok itu masih di mobil gitu loh. Nah akhirnya kemudian dibilang itu diserahkan golok itu, kemudian pintu baru dibuka. Nah kemudian kejadian tanggal 22 Agustus 2022, lapor tanggal 25 Agustus 2022. Kenapa butuh waktu 3 hari baru melapor? Artinya dalam 3 hari inilah masuklah pengaruh adiknya si Kim Lei. Kim Lei ini karena sudah 2 kali dilaporkan ke polisi. Nah 2 kali dilaporkan ke polisi, disitulah dia memprovokasi adiknya, seolah-olah mereka belum dapat harta bagian, lalu meminta bagian harta. Dan kemudian si Kim Lei ini telah berulang kali mendapat pertambahan, misalnya pinjam dulu dek alat-alatnya, alat berat itu, dia mengatakan dipinjam, tidak dikembalikan. Kemudian pinjam dulu mobilnya dek, dikasih, tidak dikembalikan. Nah kemudian kakaknya ini adiknya ini memohon supaya dikembalikan sampai 3 kali surat, tapi dia diam saja gitu loh. Jadi seperti itulah permasalahan di di Jambi ini. Jadi konon adiknya ini adalah tidak bertemu dengan kakaknya, dia didakwa pasal 355. Kemudian di kejaksaan, apa yang terjadi kejaksaan? Diurus dalam tanda petik. Barulah waktu kami ke sana itu dibebaskan. Kemudian di pengadilan ditangkap lagi, dimasukin lagi. Kemudian karena adiknya ini menderita, saya ulangi ya, adiknya ini menderita, dan bahkan sudah pasang alat pen di pahanya. Nah, kemudian dia tidak diterima oleh lapas. Kami tidak berani terima kalau tidak ada surat-surat dan sebagainya, karena ini adiknya menderita gitu loh. Maka dikembalikan lagi, ditahan di Polda. Kalau di Polda kan ya setiap hari, kalau bisa malah ditahan 120 hari di sana. Nah, ditahan lagi di situ di Polda Jambi itu. Lah maka kami tanya, kok sudah dari Polda ke jaksa
pengadilan, kok dikembalikan lagi kalau ke Polda? Ya maaf lah Pak, pengadilan perintahnya tidak diterima oleh lapas, tidak mau menerima, jadi ditahan lagi di Polda gitu loh. Jadi seperti itulah keadaannya. Dan konon saya dengar informasinya orang-orang di sini memprovokasi makanya Irjen Pol ya, Irjen Pol dari Mabes Polri ada yang memprovokasi atau centengnya si Kim Lai gitu loh. Jadi seperti inilah persoalan yang kami hadapi, maka kami merilis nih di Polda Jambi agar tidak seperti itu ke depan. Tahu apa namanya yang terjadi? Rilisnya ini diminta dengan harga yang sangat mahal. Saya tidak usah sebutkan nama TV-TV-nya. Satu orang minta puluhan juta. Konon 20 sampai 27,5 juta kali 4 orang. Untuk menutupi berita. Enggak, untuk mengekspos beritanya. Jadi sampai sekarang beritanya masih belum dipublikasi. Jadi oleh karena itu, karena kami mendapat berita ini sangat mengerikan, datanglah ke sini istrinya. Tolonglah Pak, gantilah pengacara kami, tidak sanggup gitu loh. Pengacaranya saya lihat gelar doktor, SHMH. Bagaimana ini gelar doktor tidak sanggup? Masa sih begitu? Akhirnya kami turunlah ke sana, kami suratilah Kejaksaan Negeri sampai dengan Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Agung. Kami suratilah Kapolres, Kapolda, sampai dengan Dirtipidum, Kabareskrim, Kapolri, Wakapolri. Kemudian juga kami suratilah Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Negeri. Ternyata Ketua Pengadilan Negeri yang menyidang perkara ini. Kemudian kami surati Ketua Pengadilan Tinggi sampai ke dengan Jaksa Agung, kemudian dengan Hakim Pengawas atau Mahkamah Konstitusi, dan kemudian juru bicara Mahkamah Agung, supaya semua orang ini melihat bagaimana terdakwa tidak bertemu dengan korban atau dengan dengan kakaknya, tapi bisa 335 hanya karena provokasi daripada adiknya, gitu loh. Nah, sedemikian rupa kami expose, dan sehingga bulan ini harapan kami ada perbaikan atau minggu ini hendaknya. Kemudian kemarin teleponlah Bapak itu sore-sore dari Polda Metro, dari Polda Jambi. Pak, tolonglah kami Pak, mau sampai kapan ini? Saya sudah nggak kuat katanya, kaki saya sangat sakit. Nah, kemudian karena saya ditelepon, makanya saya hubungilah Ibu Mintarsi. Oke deh, yang kemarin saya lihat agaknya cakep-cakep itu orang, 20 orang itu. Ada nggak siapa koordinatornya gitu? Dikasih tahu lah koordinatornya, maka saya hubungi. Untuk itu kami expose hari ini. Saya minta supaya pengadilan di Indonesia tidak boleh lagi seperti itu. Kemudian terkait dengan Satpol PP. Sempat disegel gitu loh. Satpol PP pun ditegur oleh atasannya. Kok kamu ikut-ikutan di situ gitu loh. Nah, kemudian Satpol PP juga sudah dilaporkan kepada kepolisian. Nah, oleh karena itu harapan saya supaya ini diekspos beritanya, sehingga tidak lagi kesulitan-kesulitan yang sangat berarti bagi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum. Kira-kira lah demikian informasi saya. Harapan saya ini beritanya ditulis secara berimbang, dan sore ini sudah bisa kami berikan kepada klien. Selebihnya ditambahkan oleh Michelle gitu. Oke. Baik, rekan-rekan media semua, pada hari ini kita mau press release terkait perkara kita yang di Jambi sebenarnya sudah cukup viral terkait perebutan harta warisan, di mana klien kami saat ini Pak Henry Gunawan bisa dibilang dikriminalisasi lah, dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum yang tentunya
di belakangnya itu ada orang-orang yang berkepentingan. Jadi singkatnya gini, yang menjadi pelapor dalam perkara ini adalah saudara Anatania. Anatania berdasarkan data yang terungkap juga di persidangan, ini kejadian tanggal 22 Agustus 2022. Terkait perbuatan yang tidak menyenangkan ini itu dilaporkan tanggal 22 Agustus 2022. Seperti yang tadi Pak Kabar disampaikan, itu di mana pelapor ini tidak ada di rumah. Jadi kejadiannya Pak klien kita ini datang ke rumah ingin menanyakan terkait penjualan rumah Singapura yang klien kita ini selama ini yang bayar itu adalah klien kita. Nah, jadi datanglah ke rumah, tidak ketemu dengan saudara pelapor, saudara Anatania ini, tapi pada saat itu terjadi cekcok mulut. Nah, itulah yang dilaporkan. Ya, dengan suaminya pelapor. Nah, disitulah itu peristiwanya. Jadi peristiwa perbuatan tidak menyenangkan itu pada saat klien kita datang ke rumah pelapor, terjadi cekcok mulut, itulah yang dilaporkan. Itu peristiwa 22 Agustus 2022. Nah, yang jadi pertanyaan kita pada saat itu yang kita sampaikan di persidangan minggu lalu, ya, pertanyaan kita setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan saat ini, apakah saudara pelapor Anatania ini apakah pernah ketemu dengan klien kita yang namanya Henry Gunawan? Nah, itu diakui dalam depan persidangan, itu setelah kejadian itu mereka tidak pernah bertemu lagi. Jadi nggak pernah bertemu, tidak pernah berhubungan. Jadi Pak Henry ini juga tidak pernah mendatangi ke rumah pelapor. Tetapi yang anehnya pada tanggal 11 Maret 2023 perkara ini dilaporkan. Jadi waktu di depan persidangan itu kita tanyakan, ini yang dilaporkan ini peristiwanya apa? Siapa yang dirugikan? Karena diakui, jadi setelah tanggal 22 Agustus 2022 sampai peristiwa itu dilaporkan 11 Maret 2023. Jadi 1 tahun kemudian. 1 tahun kemudian nggak ada kejadian peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Karena apa? Karena mereka tidak pernah ketemu lagi. Tidak pernah ketemu, tidak pernah berkomunikasi. Lalu pertanyaannya, apa yang dilaporkan? Pertanyaannya, kenapa pada saat itu polisi kok bisa menerima laporan tersebut? Karena sebelumnya pada tanggal 25 Agustus 2022 menurut keterangan si pelapor ini, ya, setelah kejadian dia sudah melapor, tapi tidak, mungkin ditolaklah laporannya, nggak diterima gitu loh. Nah, kenapa pada tanggal 11 Maret 2023 ini diterima dan bahkan sampai ke pengadilan saat ini? Nah, jadi setelah karena kita baru masuk menangani perkara ini, setelah kita investigasi, ternyata kita dapatkan di antara mereka ini terjadi saling lapor sebenarnya. Ya, saling lapor terkait harta warisan yang sebenarnya tadi Pak Kamarudin sampaikan itu sudah dibagi, masing-masing itu udah ada haknya. Sudah ada haknya, tapi yang sekarang ini yang mereka permasalahan kejar itu adalah hak yang menjadi klien kita, Pak Henry Gunawan ini. Nah, kenapa si pelapor Anatania ini melapor pada tanggal 11 Maret 2023? Setelah kita cek dan investigasi, ternyata ada laporan dari klien kita terhadap saudara Ana ini pada bulan Januari 2023. Jadi saat ini pelapor yang dalam persidangan ini, si Anatania ini yang melapor klien kita ini juga dalam proses penyelidikan di Polda Jambi saat itu. Nah, dan yang aneh yang kemarin itu dalam persidangan yang kemarin kita temui itu, jadi setelah persidangan itu diliput oleh media juga di Jambi itu. Nah, dan yang cukup anehnya dan yang berdasarkan juga dari informasi dari klien kita, setelah persidangan, setiap persidangan itu selalu dilakukan press release. Nah, tapi yang anehnya ini yang kita lihat itu yang melakukan press release itu adalah saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu nanti yang mungkin rekan-rekan media itu juga banyak sudah lihat juga berita-beritanya. Jadi bukan baru. Jadi sebelum kami melakukan press call ini juga sudah ada beritanya. Jadi yang melakukan rilis media itu adalah Edi Gunawan alias Kimlay. Nah, itu menjadi aneh.
pertanyaannya, kok kenapa? Apa hubungannya Edi Gunawan Kimlay dengan urusan perkara di sini, di situ? Setelah kita investigasi ya ternyata semuanya ini punya kepentingan. Kepentingannya terkait apa yang dipunyai oleh Pak Henry Gunawan ini, inilah yang sedang mereka incar, diperebutkan. Intinya seperti itu. Nah, dalam persidangan kemarin itu, jadi saya dengan Pak Amarudin itu sudah melakukan permohonan kepada Ketua Majelis Hakim untuk melakukan pengalihan tahanan kepada Pak Henry Gunawan. Kenapa kami ajukan permohonan pengalihan tahanan tersebut? Ya, karena klien kami ini dan juga sebelum masuk ke persidangan pun dari pihak jaksa dan penyidik pun sudah tahu itu dalam kondisi sakit. Klien kami ini seorang difabel yang punya penyakit diabetes dan jantung menahun. Jadi pada waktu sidang pertama itu status klien kami itu dalam status tahanan rumah. Jadi pada waktu sidang pertama itu masih dalam status tahanan rumah. Tapi yang menjadi aneh itu pada saat sidang pertama setelah pembacaan dakwaan itu, ya, itu majelis hakim melakukan penetapan, langsung melakukan perintah penahanan terhadap klien kami yang dalam kondisi yang difabel, yang dalam kondisi sakit untuk melakukan penahanan. Nah ini agak aneh, seharusnya kan hakim kan bisa lihat situasi keadaannya, kan bisa dilihat pada saat itu jaksa itu dalam status posisi tahanan rumah, ya harusnya paling enggak ya udahlah tahanan rumah karena ini orang sakit. Tapi yang terjadi itu hakim ini langsung menetapkan perintah penahanan. Nah setelah dari sidang itu karena ada penahanan jadi udah nggak tahanan rumah lagi, dibawalah klien kami ke LP lapas, ke lapas karena melihat keadaan klien kami yang ini dalam kondisi sakit menolak. Nah ini kan sebenarnya itu harus dilakukan majelis hakim kalau lihat faktanya klien ini sakit. Karena lapas menolak akhirnya dititipkan kembali di rutan Polda. Nah selain surat permohonan pengalihan penahanan yang pada saat yang sidang kemarin itu kami ajukan, kami juga mengajukan surat permohonan perlindungan hukum dan keadilan kepada Ketua Majelis Hakim di Jambi. Jadi kebetulan yang memimpin perkara kami ini, Ketua Majelisnya adalah juga sebagai Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Jadi dalam surat permohonan itu kami mohon keadilan, gitu loh. Karena ada perbedaan perlakuan terhadap seseorang, terhadap klien kami dan terhadap saudara Edi Gunawan alias Kimlay. Jadi sebelum perkara klien kami disidangkan, itu disidangkan dulu perkara Edi Gunawan alias Kimlay. Ya, alias Kimlay. Tapi dalam perjalanannya perkara Kimlay ini di stop, ditangguhkan dengan alasan perdata. Nah, ini yang kami ajukan surat adanya perbedaan ini. Kenapa klien kami yang dikenakan pasal 335 yang ancaman hukumnya di bawah 1 tahun itu ditahan dengan perbuatan yang secara fakta persidangan itu ya tidak ketemu gitu loh. Siapa yang menjadi korban, siapa pelakunya itu nggak ketemu. Itu fakta persidangan pertama yang terungkap. Tapi kenapa? Nanti saya tunjukin rekan-rekan foto-foto pengerusakan apa yang dilakukan oleh Kimlay itu ada di videonya. Kenapa seseorang yang jelas-jelas melakukan tindakan perusakan, tindakan premanisme di rumah seseorang itu tapi dibebaskan? Ini yang kami pertanyakan terhadap majelis hakim di Pengadilan Negeri Jambi. Ini kami kasih contoh. Jadi ini rekan-rekan bisa lihat, ini yang dilakukan, ini perkara Kimlay yang di sidang di Pengadilan Negeri Jambi. Ini yang ditangguhkan. Jadi bayangkan, ini seseorang yang melakukan perusakan. Pencet yang atas. Ya udah. Dimiringin bang. Gak ini nih. Lihat. Ini ngancur-ngancur. Bang, sebelah sini. Ke sini nggak apa-apa. Nah, sebelah sini. Muter. Itu
itu perbuatan saudara Kimlay ke adiknya. Gimana ini? Lebih jelasnya nanti setelah ini nanti bisa saya lihat. Ini salah satu dihancur. Ini rumah klien kita, Pak Henry. Yang menghancurkan Dihancur. bebas. Ya, nanti dari ini abang bisa nggak lebih gede? Iya. Saya kirim nih, Pak. Ada seseorang melakukan pengrusakan di rumah seseorang, jelas-jelas ini, tapi bisa lepas bebas dari hukum. Bukan ini aja. Itu dari CCTV. Dari CCTV. Jadi bukan itu aja yang dilakukan. Sampai saat ini rumah Pak Henry itu sampai saat ini kalau teman-teman bisa lihat, nanti setelah ini bisa share. Ini truk, dump truk dibawa masuk ke dalam pintu rumah. Gak bisa keluar, ditaruh truk ini, ditaruh truk. Ini rumah Pak Henry. Ini sudah 9 bulan seperti ini. Sudah 9 bulan. Ini tempat usaha yang di tembok. Tempat usaha. Nanti habis ini bisa saya kasih saya jadi lebih jelas. Jadi intinya yang ingin kami sampaikan di sini, kenapa perbuatan yang jelas-jelas pidana ini, pengrusakan orang rumah tempat tinggal dimasukin truk di depan, ini udah 9 bulan, ya. Tapi aparat penegak hukum diam aja gitu loh. Dan terhadap apa yang dilakukan oleh Edi Gunawan Kimlay ini, kami sudah dilaporkan di Polda Jambi. Nah, ini yang akan kami lihat proses ini seperti apa. Apakah bisa perbuatan seperti ini orang ini bisa langsung diproses atau ditangkap? Ya, orang pasal 335 bisa ditahan. Apakah perbuatan seperti ini aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan atau diam saja? Nah, ini yang akan kita lihat, kita pantau. Seperti itu. Itu yang mungkin diduga ya, oknum ini tersebut tuh Wali kota. Ya, wali kota itu ikut atau dibayar gak sih Bang, mungkin sama si Kimlay. Kimlay ini Bang? Jadi mereka itu hubungannya udah cukup lama sampai bertahun-tahun, kurang lebih 35 tahun sampai 40 tahun berteman dengan Kimlay. Nah, Kimlay ini salah satu bisnisnya itu adalah membangun Jambi. Dia punya perusahaan batu bara, terus punya perusahaan pabrik mobil, dan punya showroom atau demikian juga punya usaha pelabuhan. Jadi dia ini dianggap oleh wali kota, Satpol PP, Polda, Dama, Jaksa sama hakim itu ada orang yang berjasa kepada mereka gitu. Jadi dalam tanda petik ini adalah kuat dugaan ini adalah ada unsur money politik gitu. Nah, ke depannya Bang, maksudnya setelah kan tadi bisa kita lihat adanya intimidasi, adanya pengrusakan. Itu kan sesuatu hal yang bisa kita bilang pidana, Bang. Pidana. Nah, tapi setelah melihat kasus yang lalu terdapat oknum di dalamnya. Nah, Abang akan melakukan apa nih? Tentu kami sudah melakukan surat. Semua kami surati, mulai daripada surat kuasa Kapolda, terus Kapolda Jambi, terus Ketua Pengadilan Negeri, terus kemudian Ketua Pengadilan Tinggi dan sebagainya,
Dan kemudian surat ini juga kami kirimkan juga ke Jaksa Agung, Jampidum, kemudian Jampitsus gitu ya. Kemudian kami kirim juga surat ke Dirtipidum, Dir Kabar Reskrim dan Wakapolri dan Kapolri. Pokoknya semua kami surati. Demikian juga dengan di Mahkamah Agung kami surati juga ke Majelis Hakim, Ketua Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, hakim pengawas atau bidang pengawasan dalam Mahkamah Konstitusi. Jadi ini tentu adalah kami akan bongkar sedemikian rupa sehingga tidak lagi polemik di tengah masyarakat itu. Jadi saya tambahkan dikit boleh Bang? Jadi ini contoh, tadi kita belum kasih lihat, ini contoh surat yang kita kasih ke Ketua Pengadilan Negeri Jambi. Kebetulan beliau yang menjadi ketua majelisnya. Ini mau perlindungan hukum. Jadi dasar surat ini adalah yang kita bilang ini adalah perbedaan perbandingan antara klien kita Hendy Gunawan dengan alias Kimlay. Karena saat ini Edi Gunawan Kimlay ini ada 6 LP. 6 LP ini salah satunya tadi kita kasih lihat yang di video itu adanya pengerusakan, pemortalan, mobil dipalang masuk di rumah orang. Ini salah satunya di sini. Tapi sampai saat ini beliau masih bebas di luar. Nah, terkait surat ini yang tadi disampaikan Pak Amarin ini, kita minta keadilan juga. Kita udah tembusin surat ini kemana-mana Bang. Jadi termasuk ke Presiden, semua Jaksa Agung, semua kita tembusin, kita kirim. Jadi biar ada pengawasan gitu loh. Karena kalau nggak ada pengawasan ini nggak akan jalan. Ini ada 6 LP. Jadi bukannya kita sekedar ngomong, ini ada 6 LP terkait orang ini yang berteriak-teriak dia adalah orang yang bersih, taat hukum. 6 LP dilakukan oleh Kimlay. Nah, ini yang nanti akan kita dorong penegak hukum di Jambi ini, Polda ini, jaksa, hakim ini untuk berani menangkap orang ini. Gitu loh. Karena udah bukti pidananya sudah jelas dan orang ini masih berkeliaran dan terus masih melakukan perbuatan-perbuatan lainnya nanti. Nah, ini contohnya. Tapi Bang, untuk yang perkara para oknum tersebut sendiri bakalan diperkarakan juga nggak Bang? Oknum yang mana? Kayak jaksa, polisi, Satpol PP dan segala macam itu yang oh iya jelas, karena jaksa ini melakukan perbuatan itu tidak ada dasarnya. Apa namanya dasar Satpol PP atau apa namanya itu atau wali kota melakukan penyegelan, melakukan apa namanya itu pemasangan poster gitu loh. Nah, kemudian kita bilang apa namanya itu karena tidak ada dasarnya, maka kita minta ini supaya diusut secara tuntas gitu. Gitu. Hal lain. Nah, jadi apa namanya itu, tolong dong wali kotanya diperiksa. Tolong dong Satpol PP ini atas dasar apa menutupi rumah pribadi. Kalau Satpol PP itu kan untuk mengusut fasilitas publik yang ada aturan mainnya, tidak ditangani polisi tapi boleh ditangani Satpol PP, di mana peraturannya adalah Perda gitu loh. Nah ini apa ini kok rumah ini dipasangi Satpol PP gitu loh. Ya Bang, intinya sampai saat ini si Edi Kimlay atau Kimlay ini bisa dibilang antar sebelah ya, sama hukum gitu. Iya. Jadi kalau kami pergi ke sana, contoh ke polisi nih ya, ini Pak menangani perkara ini, perkara yang mana? Oh Kimlay, langsung semua tahu. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu namanya Kimlay. Ini kejaksaan nih. Perkara yang mana Pak? Ini klien kami nih, kenapa ditahan ya atas nama Hendy Gunawan? Terlapornya siapa? Kimlay gitu. Wah, semua orang tahu, langsung wah gitu loh. Jadi demikian juga di pengadilan, orang dengar Kimlay langsung tahu gitu loh. Jadi semua orang mengetahui Kimlay ini siapa gitu loh. Dan kebetulan juga kakaknya ini hanya ibu rumah tangga, tapi Kimlay di belakang dia gitu loh. Gitu. Jadi kalau sudah mendengar Kimlay, orang pasti tahu gitu. Kemudian di Polda Jambi itu mulai dari lapisan mana aja kalau dibilang Kimlay itu sudah tahu.